dicoba dan merasakan sebelum saya syuting video ini. Lonjakan performanya dengan knalpot yang dari Azivas tidak jauh berbeda ya. Sama lah ya, hampir sama lah ya kalau menurut saya ya. Oh ya, dan kalau kalian pengen tanya-tanya tentang info knalpot ini yang versi kompetisi sih ya. Jadi saya dapat knalpot ini tuh dari Mas Chandra Kopeng ya, Chandra Scooter Garage. Ini kontaknya ada di video atau nanti di deskripsi. Terus kalau kalian tanya-tanya, Bang itu harganya berapa knalpot AJS Scooter? Itu harganya 450.000 ya, racing kanan panjang. Bisa kalian dapatkan di Chandra Scooter Garage. Kalau untuk masalah performa, jujur kalau di mesin saya itu 11-12 dengan knalpotnya Azivas sebenarnya ya, yang dari stainless itu yang saya pakai selama ini touring ke Sulawesi Kalimantan ya, itu sama persis performanya lah, sama persis. Tapi kurang tahu jika ini nanti dipasangkan di motor kalian apakah bisa mengalami performa yang sama atau enggak, saya kurang tahu. Seperti yang kalian ketahui, notabene sebenarnya kalau knalpot Azivas itu dia didesain untuk mesinnya dia sendiri sebenarnya sih ya. Jadi kalau knalpot Azivas didesain untuk menggunakan buring atau oprekan hasil mekanik yang lain mungkin belum tentu pas. Tapi kalau dipakaikan di mesin hasil garapan Azivas sendiri itu pasti ciamik banget. Nah, sedangkan kalau yang AJS Scooter ini didesain untuk al ya, sebenarnya untuk al semua mesin, entah itu oprekan mekaniknya siapa, garapannya siapa, garapan bengkel mana ya, intinya desainnya untuk al, free for al Vespa ya. Itu kalau menurut saya sebenarnya sih ya. Beda dengan desain Azivas, memang Azivas itu memperuntukkan untuk desain mesinnya sendiri sebenarnya, dan terbukti ya. Kalau untuk ngomong-ngomong masalah performa, knalpot ini sebenarnya kalau dipasang di mesin garapan Azivas sebenarnya agak kurang cocok sih kalau menurut saya loh ya. Ya walaupun saya tadi bilang 11-12 dengan knalpot Azivas, tapi sebenarnya lebih enakan pakai knalpot Azivas, tidak mengurangi rasa hormat ya dengan Mas Chandra ya. Tapi ini kalau dipasang di mesin yang umum semua Vespa, ini tak jamin jos banget. Karena notabene Mas Chandra sendiri juga pakai knalpot ini kan ya di Vespa kompetisinya ya. Jadi Mas Chandra Scooter Garage itu kan juga sering ikut cross Vespa, road race Vespa itu ya. Nah itu dia pakai knalpot ini cocok banget. Kalau garapannya Mas Chandra itu memang cocok banget pakai knalpot ini. Sedangkan kalau untuk mesin Azivas, terus terang walaupun saya bilang tadi 11-12, sekali lagi saya ulangi, agak enakan sedikit untuk Azivas, terutama untuk top speednya. Bukan top speed tapi untuk tarikannya. Kalau untuk tarikannya lebih enak punya Azivas. Benar untuk tadi saya bilang apa? Untuk tarikan ya, salah maksud saya untuk top speednya enakan punya Azivas sih. Kalau punya Azivas itu kan tipikal lehernya itu kan kecil ya, lehernya agak kecil, terus baru besar itu masuk ke bagian tekukan itu baru besar ya. Terus nanti begitu keluar sebelum silincer itu juga kecil dan agak memanjang ya. Sedangkan kalau knalpot AJS ini kan kebalikannya, lehernya agak besar sedikit, sedangkan begitu mau masuk ke selincer itu udah besar dan nggak begitu panjang itu loh. Jadi emang performa tenaganya atau ngumpul ke tenaganya itu beda. Kalau ini tipikalnya itu buat tarikan, justru malah saya kebalik tadi ngomongnya. Ini tipikalnya buat tarikan pas, tapi kalau untuk top speed kayaknya kurang sih kalau menurut saya. Agak ngempet sedikit. Kalau untuk suara emang renyah banget.
Yang jelas sekali lagi saya ngomong, ini knalpot ini didesain untuk al mesin sebenarnya, untuk semua mesin sebenarnya. Bahkan dipasangkan dengan mesin Agifast ini juga sebenarnya bagus, kalau menurut saya bagus. Karena ini saya ambil yang sistem kompetisi sih ya, jadi buat kompetisi. Tapi sebenarnya kalau untuk harian ambilnya jangan yang kompetisi sebenarnya. Sebenarnya sih. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga eksperimen kok, ya kan. Orang itu perlu bereksperimen. Terus pokoknya kalau menurut saya ini knalpot recommended banget buat mesin kalian yang mungkin oprekannya nggak terlalu ekstrim, atau mungkin menggunakan mesin standar, itu juga pas kalau menurut saya ya. Kalau oprekan Agifast ini kan memang kalau menurut saya udah ekstrim banget ya. Kalau menurut saya untuk harian gitu ya, untuk kelas harian itu mesin garapan Agifast itu sebenarnya udah mumpuni, udah lebih dari mumpuni sebenarnya gitu. Makanya saya ambil knalpot dari AJS ini yang versi kompetisi, karena mengingat mesinnya juga gitu loh. Mesinnya Agifast itu memang udah siap untuk berkompetisi sebenarnya. Tapi kalau sama saya kan tak pakein buat touring jauh, buat harian begitu ya, menyalahi kodrat alam kalau saya senengane. Pokoknya worth it sih kalau menurut saya, recommended banget ini knalpot. Kalau kalian buat harian itu recommended banget. Kalau buat kompetisi juga lebih recommended kalau menurut saya, karena memang ini desainnya memang desain dari Mas Chandra itu yang suka ikut balapan sih kalau menurut saya. Enak banget sih, gila, ini getakannya itu top banget. Nggak ada gejala-gejala ngempos, itu nggak ada knalpot ini. Enak banget bener. Ya wis, pokoknya nanti tunggu saja update selanjutnya saya memakai knalpot ini ya. Yang jelas kalau karena ini tipikal knalpot galvanis sih ya. Ya, ini tipikal knalpot galvanis. Ini kalau buat touring jauh seperti yang saya lakukan antar pulau itu nggak kuat. Pasti ada keroposnya, pasti ada patahnya ya. Tipikal knalpot racing kanan itu kalau galvanis kayak gitu ya. Makanya kemarin saya pas touring itu saya ganti lagi knalpotnya menggunakan stainless yang dari Agifast itu, karena sudah terbukti kalau stainless itu memang terbukti tahan lama keawetannya. Sedangkan kalau galvanis itu jujur kurang kalau untuk touring jauh loh ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar harian, touring dekat-dekat gitu nggak masalah knalpot galvanis begitu.